Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang volume bangun ruang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang volume bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, dan tabung. Nah, sebelum kita melanjutkan materi minggu lalu, langkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas volume bangun ruang, kerucut, dan balok. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada yang pertama adalah volume bangun ruang kerucut. Apa sih kerucut itu? Kerucut adalah sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, perhatikan gambar kerucut di bawah ini. Nah, perhatikan alasnya. Ini alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di alas ini ada huruf R. R itu apa? R itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu setengah dari diameter lingkaran. Ini ada huruf T. T itu apa? Tinggi kerucut. Dan di sini ada huruf S. S itu apa? S itu adalah selimut kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut. Apa sih sifat-sifat kerucut yang pertama? Sifat kerucut yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Yang keempat, satu sisi berbentuk bidang lengkung dan yang disebut dengan selimut. Yang kelima, memiliki satu titik puncak. Nah, Ananda, coba kalian perhatikan jaring-jaring kerucut di bawah ini. Nah, di sini ada dua bangun datar. Yang pertama bangun datar segitiga dan lingkaran. Nah, ini segitiga, ini lingkaran. Nah, segitiga pada kerucut ini disebut selimut kerucut, sedangkan lingkaran pada bangun kerucut ini disebut alas kerucut. Nah, kita sekarang memasuki rumus volume kerucut. Nah, untuk menghitung volume kerucut kita memerlukan rumus. Rumus kerucut adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang perhatikan luas alas. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Masih ingat rumus luas lingkaran? Apa rumus luas lingkaran? V kali R kali R. Itu rumus luas lingkaran. Nah, jadi dapat disimpulkan rumus kerucut adalah volume sama dengan 1/3 dikali V, ini adalah luas alas lingkaran, kali R kali R. Itu adalah luas alas lingkaran. Oke, dikali dengan tinggi kerucut, ini tingginya. Oke, sudah paham dengan volume kerucut? Jadi volume kerucut adalah ini. Volume sama dengan 1/3 dikali V kali R kali tinggi kerucut. Oke, selanjutnya Ustazah punya contoh soal. Soal yang pertama di sini nomor 1, tentukan volume kerucut pada gambar di bawah ini. Berarti kalian perhatikan gambar kerucut di bawah ini. Nah, kerucut di bawah ini memiliki jari-jari 15 cm dan tinggi
nya adalah 20 cm. Yang ditanya adalah volume kerucut. Volume kerucutnya, kita gunakan rumus volume kerucut. Volume sama dengan 1/3 dikali V kali R kali tinggi kerucut. Kita masukkan. Volume sama dengan 1/3 dikali V-nya di sini Ustazah menggunakan 3,14 ya, 3,14. Oke, 3,14 ini Ustazah gunakan V-nya. Boleh menggunakan 22/7. R-nya adalah 15. Nih, 15 R-nya ada 2 kali ya, berarti 15-nya ada 2 kali. 15 kali 15 kali 20. Nah, di sini Ustazah mau mengerjakan yang ada di dalam tanda kurung dulu. Di sini Ustazah akan mengalihkan 15 sama 15 dulu. Oke. Nah, V sama dengan 1/3 dikali 3,14 kali 225. Nah, 225 ini didapat dari 15 kali 15. Oke. Nah, dikali dengan 20 lagi kemudian kita. V sama dengan 1/3 dikali 706,5 kali 20. Nah, 706,5 ini didapat dari 3,14 dikali dengan 225. Oke. Nah, kemudian volume sama dengan 1/3 dikali 14.130. Nah, 14.130 ini didapat dari 706,5 dikali 20. Dapatlah 14.130. Nah, ini 14.130 ini kita kali dengan 1, kita bagi dengan 3. Maka didapatlah hasilnya volume sama dengan 4.710. Inilah volume kerucut yang ada di samping. Jadi 4.710. Oke, sampai sini paham dengan contoh soal ini? Oke, Ustazah lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas 21 cm. Berarti jari-jarinya adalah 21 cm. Jika volume kerucut adalah 13.860. Nah, yang di sini diketahui adalah volumenya. Volume kerucutnya adalah 13.860 cm. Yang ditanya adalah tentukan tinggi kerucut tersebut. Berarti kita mencari tinggi kerucut. Berapa tinggi kerucut itu? Nah, kita masih tetap menggunakan volume kerucut tadi. Volume sama dengan 1/3 dikali V kali R kali tinggi. Nah, kita masukkan volumenya berapa? 13.860 sama dengan 1/3 dikali 22/7. Di sini V-nya Ustazah menggunakan 22/7. Oke. Kalian boleh menggunakan 3,14, tapi karena di sini bilangannya bisa dibagi dengan 7, 21 kan bisa dibagi 7, makanya Ustazah menggunakan 22/7. Dikali jari-jarinya adalah 21. Ustazah 21 kali 21 kali tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut ini tidak diketahui, maka kita tetap tulis tinggi kerucut. Oke, karena kita akan mencari tinggi kerucut. Karena yang ditanya adalah tinggi kerucutnya ini berapa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah 13.860 sama dengan 1/3 dikali 22/7 kali 441 kali 7. Nah, 441 ini didapat dari 21 kali 21. Dapatlah 441. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, 13.860 sama dengan 1/3 dikali
Nah, 22 kali 63. Nah, 7-nya kemana perginya? Nah, 7-nya sudah kita bagi dengan 441 dengan 7 ini. 441 ini kita bagi dengan 7 dapatlah 63. Makanya 22 per 7 tinggallah 22. 22 kali 63 kali tinggi kerucut. Selanjutnya kita tulis 13.860 sama dengan 1/3 dikali 1386 kali tinggi kerucut. Nah, dapat dari mana 1386? Ini didapat dari 22 dikali 63. Oke, selanjutnya kita tulis 13.860 sama dengan 462 kali tinggi kerucut. 462 ini didapat dari 1 dikali 1386 dibagi 3. Dapatlah ini 462 dikali tinggi kerucut. Oke, selanjutnya kita tinggi kerucut kita pindahkan ke kiri. Nah, volume kerucut kita masukkan ke dalam, pindah ke kanan. Jadi kita tulis 13.860 dibagi. Loh, Ustazah kenapa dibagi? Kan di sini tandanya kali. Karena dia berpindah tempat, tanda bagi berubah tanda kali berubah menjadi tanda bagi. Jadi kita bagikan dengan berapa? Kita bagikan dengan ini dengan 462. Kita bagi dengan 462. Dapatlah tinggi kerucut 30 cm. Tuh, tinggi kerucut untuk volumenya 13.860 cm. Paham sampai di sini penjelasan Ustazah? Oke. Ustazah akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu volume balok. Nah, apa balok? Volume bangun ruang bola. Apa yang dimaksud dengan bola? Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Perhatikan gambar bola berikut ini. Nah, apa yang kalian lihat dengan bola ini? Berbentuk apa bola ini? Ya, bola ini berbentuk lingkaran. Nah, bola ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, memiliki jari-jari. Yang ketiga, memiliki diameter. Yang keempat, tidak memiliki sudut. Nah, Ananda, tahukah kalian bahwa volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut, dengan panjang diameter bola sama dengan panjang diameter kerucut dan tinggi kerucut sama dengan tinggi diameternya. Nah, masih ingat dengan volume kerucut? Apa volume kerucut? Volume sama dengan 1/3 dikali V kali R kali tinggi kerucut. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume bola adalah volume sama dengan 4/3 dikali V kali R kali R. Atau dapat diringkas menjadi volume sama dengan 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Ini adalah rumus volume bola. Oke, jadi 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, selanjutnya Ustazah mempunyai contoh soal. Soal yang pertama, tentukan volume bola pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan bola di bawah ini ya. Nah, bola di bawah ini memiliki diameter 7 cm. Nah, kita masukkanlah rumus bola. Rumus bola adalah volume sama dengan 4/3 dikali V kali R kali R kali R. Oke, atau 4/3 kali VR kuadrat. R kuadrat berarti R-nya dikalikan dengan sebanyak 3 kali. Oke. Volume sama dengan 4/3 dikali. V-nya di sini Ustazah menggunakan 22/7.
Oke, dikalikan 22 per 7 kali jari-jarinya adalah 7, kali jari-jarinya sebanyak 3 kali, kalikan 7 kali 7 kali itu 7. Nah, volume sama dengan 4/3 dikali. Nah, 7 ini kita bagi dengan 7 ini, jadi habis, jadinya tinggal 22 ya. 22. Nah, 7 ini kalikan dengan 7, dapatlah 49. Jadi 4/3 kali 22 kali 49. Itulah. Oke. Selanjutnya, volume sama dengan 88/3 kali 49. Nah, 4 dikali 22 dapatlah 88. Dapat 88 per 3 dikali 49. Nah, di sini volume sama dengan, nah 88 kita kalikan dengan 49 dapatlah 4312 dibagi dengan 3, dapatlah volumenya dapatlah 1437,33. Itulah volume ini volume bola dengan diameter berapa? 7 cm. Oke. Paham Ananda? Contoh soal yang kedua di sini Ustazah punya contoh. Sebuah bola memiliki volume 14.130 cm. Tentukan panjang jari-jari bola tersebut jika V-nya adalah 3,14. Jadi di sini V-nya sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, kita tidak boleh menggunakan 22/7. Kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan di dalam soal. Di sini diketahui adalah volume bolanya dan V-nya. V-nya adalah segini. Dan yang ditanyanya adalah jari-jari bola. Oke. Kita masukkanlah rumus volume bola. Volume bola. Volume sama dengan 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Volume sama dengan, masukkanlah volumenya adalah 14.130 sama dengan 4/3 dikali V-nya kita udah ditentukan 3,14 kali R pangkat 3. Selanjutnya kita tulis 14.130 sama dengan 4/3 dikali dengan 3,14 kali R kuadrat. Oke. 14.130 sama dengan, nah 4 kita kalikan dengan 4 ini dikalikan dengan 3,14, didapatlah hasilnya 12,56. Kemudian kita per 3 karena 3 belum kita apa-apakan. Jadi kita tulis per 3 kali dengan R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 ini kita pindah tempat ke sebelah kiri kita nih, sebelah kiri. Oke. R pangkat 3 sama dengan volumenya kita masukkan ke dalam. Oke, jadi 14.130. Nah, tanda kali yang di sini berubah menjadi tanda bagi karena dia berpindah tempat. Jadi yang awalnya di luar sekarang menjadi di dalam. Jadi kita rubah menjadi tanda bagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 12,56 per 3. Nah, di sini lanjut kita R pangkat 3. Ingat kemarin kalau dia ada pecahan kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali, penyebut jadi pembilang menjadi penyebut. Jadi 14.130 dikali 3 per 12 per 56. Dapatlah R-nya, R pangkat 3 14.130 dikali dengan 3 dapatlah 42.300
390. Nah, ini kita per 12,6. Nah, supaya mempermudahkan kita untuk membagi, karena bilangan yang sini ada tanda koma, maka untuk menghilangkan tanda koma ini harus kita dikalikan dengan 100. Kenapa Ustazah dikalikan dengan 100 tidak dengan 10? Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi harus kita kalikan dengan 100. Atas kali 100 berarti bawah juga kali 100. Oke. Jadi dapatlah R pangkat 3 4.239.000 dibagi dengan 1.156. Dapatlah R pangkat 3-nya 3.375. Nah, untuk menghilangkan R pangkat 3 ini maka harus kita akarkan. Akarnya berapa? R sama dengan akar 3 dari 3.375 ini adalah R sama dengan 15 cm. Berarti R-nya adalah 15 cm. Kalian kemarin kelas 5 sudah belajar bilangan berpangkat dan bilangan akar kan? Nah, jadi Ustazah tidak akan menjelaskan lagi. Oke, coba kalian buka bukunya kembali di buku kelas 5. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semoga Ananda semua memahami penjelasan dari Ustazah kali ini. Jika kurang mengerti, silakan tanya langsung ke Ustazah melalui via WA. Nah, di sini ada 2 soal untuk kalian untuk kerjakan di rumah. Soal yang pertama, sebuah kemasan berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari 21 cm dan tinggi kemasan 30 cm. Tentukan volume kemasan makanan tersebut jika V 22/7. Jadi V-nya sudah diketahui 22/7. Jadi tidak usah menggunakan 3,14. Oke, itu untuk kerucutnya. Yang untuk bolanya, soal yang kedua, diketahui panjang jari-jari sebuah bola adalah 21 cm. Tentukan volume bola tersebut. Nah, kita diminta untuk menentukan volume bola. Nah, kalian tentukanlah. V-nya silakan kalian menggunakan 3,14 atau 22/7, silakan yang menurut Ananda mudah untuk mengerjakan. Karena di sini bilangannya 21, Ananda lebih baik menggunakan 22/7. Oke. Sampai di sini pembelajaran hari ini, semoga Ananda memahaminya. Ustazah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.